kabar semua? Pembahasan kita kali ini yaitu tentang kesehatan mental. Sebelumnya, apakah teman-teman semuanya tahu apa itu kesehatan mental? Ya, kesehatan mental adalah kondisi di mana keadaan batin kita merasa tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Jadi untuk orang-orang yang bermental dalam kondisi keadaan mental yang baik, mereka itu akan dapat memanfaatkan kemampuan, keterampilan, potensi yang ada di dalam diri mereka dengan maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, dan juga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Sebaliknya, untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini, mereka akan mengalami gangguan pada emosinya, mereka akan mengalami gangguan pada perasaannya, pada pola berpikirnya, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu, di mana yang pertama yaitu mengenai penyebab kesehatan mental. Penyebab kesehatan mental itu yang pertama yaitu cedera kepala. Pada saat orang mengalami kecelakaan dan dia mengalami cedera di kepalanya, maka cedera kepala itu mungkin sudah merusak atau mengganggu sel-sel saraf yang ada di otaknya. Nah, salah satunya juga penyebabnya yaitu menyebabkan gangguan kesehatan mental ini. Jadi yang kedua itu faktor penyebabnya yaitu faktor genetik atau terdapat riwayat mengidap gangguan mental dalam keluarga. Ketika orang tuanya itu mengalami gangguan kesehatan mental, maka ketika mereka punya anak, kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami mengidap penyakit yang sama dengan kedua orang tuanya karena memiliki riwayat darah daging. Jadi yang faktor yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual. Nah, ini teman-teman yang banyak kasus yang terjadi khususnya di Indonesia, di mana banyaknya kasus kekerasan atau pelecehan lainnya, yaitu di mana ada anak yang di bawah umur mereka mengalami kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kedua orang tuanya atau mungkin yang dilakukan oleh orang-orang asing, dan juga ketika anak di bawah umur itu mengalami pelecehan yang mungkin dilakukan oleh ayahnya sendiri untuk anak yang perempuan, atau mungkin dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak mereka dia kenal begitu. Jadi kasus kekerasan dan pelecehan ini menjadi penyebab gangguan kesehatan mental pada anak, di mana ketika anak sudah dilecehkan, sudah diberikan kekerasan, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Anak akan merasa tidak percaya diri, anak akan selalu merasa takut, dan anak akan merasa tidak berharga lagi di dunia ini. Jadi hal ini merupakan faktor yang banyak terjadi yang menyebabkan gangguan kesehatan mental ini. Yang faktor yang keempat yaitu memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Nah, gangguan pada otak ini yaitu menyangkut pada sel-sel saraf otak. Kalau sel-sel saraf otak itu sudah terganggu, maka kemungkinan besar akan mengalami gangguan kesehatan mental ini. Dan faktor selanjutnya yaitu mengalami diskriminasi dan stigma, di mana ketika orang-orang sosial itu masyarakatnya itu menjauhi dia, maka dia akan merasa tidak ada yang sayang kepada dia. Maka hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Ia akan berpikir yang negatif terus gitu. Dia tidak akan semangat dalam hidup karena dia merasa dia tidak ada yang mendukung dia gitu dalam melakukan hal apapun. Nah, jadi faktor selanjutnya yaitu mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Nah, hal ini mungkin saja saya berikan perumpamaan ketika seorang anak itu jalan-jalan bersama keluarganya, lalu di dalam perjalanan itu mereka mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan itu menyebabkan kedua orang tua anak tersebut meninggal. Maka memori-memori yang tersimpan di dalam otak anak ini sangat mengerikan sekali terkait dengan kejadian tersebut, dan membuat anak ini mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya, karena ia akan selalu merasa takut, ia trauma dengan kejadian yang pernah ia alami di masa lalu gitu. Jadi faktor selanjutnya yaitu stres berat yang dialami dalam waktu yang lama. Ketika seseorang itu stresnya berkepanjangan gitu ya, tidak diobati, tidak diberikan hiburan untuk menyembuhkan stresnya itu, maka hal ini akan menyebabkan dia akan mengidap penyakit gangguan kesehatan mental ini, karena stresnya itu dalam kategori yang sudah stres berat dan berkepanjangan, jadi menyebabkan dia mengalami gangguan kesehatan mental ini. Dan selanjutnya itu tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Di lingkungan perumahan yang buruk, yang kotor, yang bau, yang banyak sampahnya itu menyebabkan kesehatan kita itu terganggu, khususnya juga pada kesehatan mental ini. Oke, selanjutnya itu faktor resiko kesehatan mental, yaitu pertama, perempuan memiliki resiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki
memiliki resiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Dan yang kedua, perempuan setelah melahirkan. Yang ketiga, memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Nah, memiliki masalah di kanak-kanak ini mungkin saja bisa trauma tadi, atau mungkin beberapa masa lalu yang kelam begitu yang dialami oleh anak ini, seperti mungkin mengalami kekerasan tadi yang sudah saya sebutkan, atau kasus pelecehan. Dan selanjutnya itu adalah memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwasanya mungkin anak tersebut orang tuanya memang sudah memiliki riwayat penyakit mental, jadi untuk dia juga berkemungkinan besar untuk ikut kondisi kesehatan orang tuanya begitu. Selanjutnya itu pencegahan kesehatan mental, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Kita itu kalau mau terhindar dari gangguan kesehatan mental, maka kita akan melakukan aktivitas fisik yang membuat kita merasa bahagia, yang membuat kita merasa senang begitu, seperti melakukan hobi-hobi, seperti mungkin yang hobi berenang, ya udah hobi berenang gitu ya, seperti yang hobi berpetualang, mereka boleh saja berpetualang begitu, untuk bagaimana caranya agar kesehatan mentalnya itu tetap sehat dan tetap terjaga dengan baik begitu. Jadi banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang bisa menyenangkan diri sendiri begitu. Yang kedua, banyak membantu orang lain dengan tulus. Ketika kita membantu orang lain, lalu orang lain tersebut bahagia, maka secara tidak langsung kita akan kebahagiaan itu akan merambat ke dalam hati kita, karena kita juga akan merasa bahagia karena kita sudah membantu orang begitu. Jadi banyak-banyak membantu orang lain dengan tulus. Jadi hal ini bisa mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Jangan pernah berpikiran negatif, tetap berpikiran positif ya. Apalagi setiap manusia itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Kita harus tetap berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif, karena kalau kita banyak overthinking, maka hal inilah yang menyebabkan kita rentan mengalami gangguan kesehatan mental ini. Selanjutnya itu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ya, jika kita mengalami gangguan kesehatan mental kita itu sudah akut ya, sudah parah sekali, maka hal ini perlu ditangani oleh orang-orang yang ahli, seperti psikolog, psikiater, seperti ke dokter, dan banyak lagi lainnya. Dan faktor yang terakhir pencegahannya yaitu menjaga kecukupan tidur dan banyak istirahat. Jadi jangan kita sampai terlena dengan urusan dunia. Diri kita juga perlu waktu istirahat, kita juga perlu untuk tidur, untuk menjaga kesehatan fisik kita, juga kesehatan mental. Jadi banyak-banyak waktu tidur dan istirahat. Selain itu, pengobatan kesehatan mental yaitu yang bisa dilakukan yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Dan yang kedua itu obat-obatan. Yang ketiga, rawat inap. Jika memang penyakit gangguan kesehatan mentalnya itu sudah akut, maka perlu dirawat inap dan diberikan pengobatan yang intensif. Selain itu, support group, yaitu dimana orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu siapa yang bisa menyembuhkannya selain dirinya sendiri. Yang bisa menyembuhkan anak tersebut yang mengalami gangguan kesehatan mental ini yaitu keluarganya dan juga teman-temannya. Sebagai keluarga, sebagai teman-temannya, kita harus mengerti kondisi setiap orang. Kita nggak bisa melihat kondisi hati setiap orang. Jadi kita tetap harus berperilaku baik kepada siapapun itu. Jadi sebagai keluarga dan teman-teman akrabnya, teman atau sahabat-sahabatnya, ayolah kita luangkan waktu kita untuk menjadi tempat curhatnya. Ayolah kita saling memberikan kasih sayang dan juga cinta antar sesama, khususnya umat muslim.